Saya menyarankan Anies itu bercermin. Karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Anies yang pertama tidak mau berjuang. Yang kedua, dia tidak mau berkorban. Yang ketiga, dia tidak punya basis massa. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia. Karena yang saya dapat, Anies ini bermoral banget gitu loh. Mas Anies, Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil. Dan kepedean malah. Saya itu bukan gagal dapat tiket. Saya ini gagal, saya tidak dapat boarding pass, tapi tiketnya udah dapat. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media. Tentunya masih barengan sama Jup-Jup di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini tuh aku ingin ngajak kalian nih untuk mencari info-info terbaru terupdate apa ya hari ini ya. Kira-kira ada info apa ya? Kayaknya info yang lagi rame seru banget nih untuk kita bahas bareng ya kan. Soal salah satu statementnya Pak Anies yang membuat geger seluruh penjuru dunia. Penjuru Indonesia aja sih. Jadi ya langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Salah satu sarannya katanya momentumnya 20 Oktober ketika pelantikan presiden baru. Kenapa ya? Menantang Anda untuk mendirikan partai itu bersamaan dengan pemerintahan yang baru. Gini, saya belum tahu ya kapan. Karena juga saat ini belum diputuskan apakah akan membuat apa tidak. Tapi yang penting bahwa ketika nanti putusannya adalah membuat ormas atau partai, maka ini harus menjadi sebuah gerakan yang baru, yang berbeda. Nah, nanti kapan memunculkannya, bagaimana memunculkannya, nah itu biar dirundingkan sama-sama aja. Oke, Mas Anies, penutup saya mau tanya soal Jakarta sedikit. Sudah ada 3 pasang calon. Yang satu didukung 15 partai politik, diusung 15 partai politik, yang satu diusung 1 partai politik, yang satu independen. Anda mau tidak berkomentar tentang 3 pasang calon ini? Gini, terlalu awal untuk sekarang saya menyatakan yang mana. Tapi saya menganjurkan kepada rakyat Jakarta untuk melihat satu rencana yang mereka buat. Apa rencana yang disusun oleh para calon ini? Kemudian yang kedua, lihat rekam jejak. Salah satu sarannya katanya Baru aja kemarin bikin geger gara-gara Pak Anies itu menyebut pengen membuat sebuah partai gitu. Karena itu merupakan salah satu gebrakan gitu ya. Dan banyak juga yang menilai kalau niatnya Pak Anies untuk membentuk partai itu ya merupakan upaya juga dari Pak Anies untuk bisa maju nih di Pilpres 2029 nanti. Ada juga yang mengatakan itu salah satu bentuk sakit hatinya Pak Anies karena tidak bisa maju di Pilkada tahun ini gitu katanya. Tapi kok sekarang kayak agak ragu-ragu gitu ya Pak Anies mau bikin partai. Padahal kemarin kayaknya mantep banget loh Pak Anies ngomong mau bikin partai gitu. Kenapa Pak Anies? Apakah memang niatnya cuma iseng-iseng aja, tapi ternyata banyak orang yang menantang ini ceritanya. Jadinya agak, ntar dulu kayak gitu mungkin ya. Gimana nih kalau pendapat kalian, apakah kalian juga sependapat atau kalian punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Saya menyarankan Anies itu bercermin. Maksudnya? Iya, karena dia harus melihat dirinya sendiri. Saya melihat ada 3 hal. Anies yang pertama tidak mau berjuang. Yang kedua, dia tidak mau berkorban. Yang ketiga, dia tidak punya basis massa. Dia tidak punya kepemimpinan. Nah, semua ini saya melihat ditambah lagi dengan gesturnya ataupun dirinya yang saya melihat 2017 rasa-rasanya benar. Ada sebuah Instagram antara Anies dengan Pak Sandiaga Uno. Ada yang mengatakan bahwa Anies itu tengil. Ternyata benar dia tengil. Dan kepedean malah. Kepedean ya? Iya. Dan Tadi ada saya potong sedikit ya. Tadi Anda bilang tidak berjuang, maksudnya apa tuh? Iya. Kalau dia berjuang, dia berkorban, dia punya basis massa. Semestinya Anies itu maju lewat persorangan. Satu itu. Yang kedua, kalau dia memang seorang yang elektabilitasnya tinggi, dia punya basis massa, dia benar-benar bisa
berkomunikasi, dia handal, komunikasi politiknya, kepemimpinannya handal, dia bisa menunjukkan komunikasi dengan para elit partai. Nyata-nyatanya siapa? Anies ini tidak ada yang peduli, elektabilitasnya tinggi. Sekarang dijawab oleh partai, ini pilkada, ini pilpres. Kemarin juga Anies digotong oleh Nasdem. Ini menunjukkan bahwa Anies itu harus berpikir dia non partai. Salah kalau memelihara relawan sebelum kampanye. Yang benar mendekat kepada partai, baru relawan dibentuk. Kalau dia membentuk relawan, harusnya dia maju persorangan kayak Ahok. Sisi yang lain, mana basis masanya Anies? PA 212-nya mana? Mana basis masanya Anies yang elektabilitasnya tinggi? Masa dia datang ke partai dengan membawa satgas? Ibu Mega saja sampai bilang, bukan begitu caranya memakai satgas hitam, suruh minta gotong Anies. Bukan begitu. Komunikasi kemarin sorenya kemana? Sudah kepepet baru deketin. Artinya banyak partai yang sudah kecewa dengan Anies. Gitu? PKS kecewa. Karena sisa 4 kursi saja nggak bisa dicari Anies. Okay. Nasdem sudah menyatakan tanpa syarat. Kenapa Anies tidak mau berkorban? Dia harusnya masuk di Nasdem. Sebagai kader. Gabung sebagai kader. Sudah pasti diusung oleh Nasdem dan PKS. PDI Perjuangan sudah mengajukan Anies jauh-jauh hari dengan Edi Prasetyo. Nyatanya dicuekin sama Anies. Ketika sudah mau tenggelam, dirinya sudah mau kandas. Dia tidak membaca. Bahkan ya saya bilang, dia sangat kepedean, tidak membaca, tidak bercermin. Dia malah personal brandingnya dibangun pencitraan. Dia salaman, dia sungkem dengan ibunya, kemudian pakai batik, tapi tidak pernah mau berKTA PDI Perjuangan. Tidak mau menunjukkan hormat kepada Megawati. Ya salah. Sebenarnya sebagian ini udah tahu lah ya banyak orang itu soal Pak Anies yang pede sekali ya kan, tidak mau anti independen majunya, harus pakai partai, tapi Pak Anies sendiri tidak masuk partai. Sebenarnya udah dari jauh-jauh hari disarankan untuk Pak Anies, mendingan Pak Anies masuk partai aja deh kayak gitu. Kenapa kok disarankan? Ya karena kalau Pak Anies masuk partai nih, ya pasti seminimal-minimalnya itu partai sendiri bakal mengusung Pak Anies gitu. Tapi Pak Anies masih kekeh tapi aku merasanya masih pede banget kalau suaranya Pak Anies itu bakal menarik perhatian banyak partai gitu. Tapi nyatanya seperti ini ya kan. Terus soal tengilnya Pak Anies, agak sedikit kaget aku karena di sini pemilihan katanya tengil gitu. Kalau menurutku ya ini menurut pendapat pribadiku, Pak Anies sama Pak Ganjar itu hampir mirip soal ketengilan, soal kepedeannya ya. Cuma bedanya Pak Ganjar itu cara penyampaiannya lebih frontal ketimbang Pak Anies. Pak Anies masih kalem ya. Meskipun ya sama sebenarnya tuh pedenya tuh sangat pede sekali kalau dia itu bakal dilirik oleh partai-partai gitu loh. Tapi hasilnya tara. Makanya kayaknya emang perlu banget untuk bercermin sih ya. Kalau sarannya tadi kan seperti itu. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta, tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta. Habis Anies kalah pilpres itu, saya bertanya kepada Anies,
kita siapkan KTP untuk maju independen. Saya yang minta. Apa kata Anies? Jangan. Kenapa? Tidak baik kepada teman-teman kita yang mengusung kita di partai. Sumpah saya menyesal mengikuti moralnya dia. Karena yang saya dapat, Anies ini bermoral banget gitu loh. Jadi jangan. Kita hargai teman-teman yang mengusung kita. Kalau pada saat itu saya tidak mengikuti dia, saya kumpulkan KTP, kan bisa berlayar. Tapi karena saya mengikuti orang bermoral satu ini, ya nggak bisa bergerak kan, akhirnya tetap harus dengan partai. Padahal saya sudah punya ide itu untuk mengumpulkan KTP. Dan gampang banget kok kalau untuk ngumpulin KTP untuk Anies. Tapi Anies yang menahan karena menghargai teman-teman yang mengusung di partai. Dan pasti akan gaduh lagi beritanya. Jadi Anies menolak itu. Kecewa karena sudah mengikuti moralnya Pak Anies yang terlalu bermoral katanya. Terlalu bermoral. Kalau menurut kalian gimana nih, kawan-kawanku? Apakah juga seperti itu? Tapi ini ngomong-ngomong soal bermoral ya, aku tuh jadi ingat soal 11 dari 100 sih. Apakah itu salah satu contoh bermoral gitu ya? Atau mungkin ada contoh-contoh lain yang menunjukkan kalau Pak Anies itu bermoral gitu. Soalnya ini dari kolom komentar itu kok kayaknya banyak yang tidak sepakat nih sama bermoralnya yang dimaksud oleh anak Abah ini gitu. Kalau kita coba baca gimana? Yuk coba aja kita baca ya. Nih, emang punya uang untuk kampanye? Nah soal ini kalian pasti paham lah ya. Kalau ikut partai kan gratis, sedangkan independen kan perlu banyak duit. Terus kan gak punya uang. Nah ini banyak banget nih komentar-komentar yang serupa dengan komentar-komentar ini gitu. Jadi kalau pendapat kalian gimana? Apakah itu bentuk wujud yang menunjukkan Pak Anies itu sebermoral itu seperti yang dikatakan tadi gitu? Sesuatu itu adalah pengendalian. oleh Siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Nah, apakah ini adalah satu pihak, dua pihak? Kita nanti harus lihat ya. Tapi harus ada pengendali, udah mungkin. Mas Anies, Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Sebelumnya tidak pernah sekencang ini Anies Baswedan. Saya itu bukan gagal dapat tiket. Saya ini gagal, saya tidak dapat boarding pass, tapi tiketnya udah dapat. Tidak bisa terbang Mas Anies? Iya, tiketnya ada. Coba bayangkan, 3. Jadi ini bukan playing victim, ini victim beneran. Ini cerita tentang bagaimana kedaulatan partai yang sedang mereka gunakan, terus kedaulatannya hilang. Victim beneran, tapi begini Mas, yang jelas kan itu kayak rumus standar nih. Politik kita tuh melodramatik. Dan politisi tuh biasanya paling mudah memainkan rumus korban. Korban tidak dapat boarding pass, dijegal, tidak bisa maju kontestasi. Minimal itu narasi yang berkembang. Dikembangkan oleh pendukung Anda dan sekarang kemudian juga Anda sampaikan begitu. Jadi ini memang peran yang sedang Anda... Sama Mbak Nana langsung dirojak nih Pak Anies. Tapi ya seperti biasa, selalu ada aja celah untuk gitu. Emang kalau menurut kalian nih, benar gak sih Pak Anies playing victim? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ngomong-ngomong soal Pak Anies ya, entah ini akan jadi kabar baik atau enggak, tapi denger nih, Pak Anies dapat tawaran untuk jadi ketua tim sesnya Pak Pramono dan juga Pak Rano Karno. Wah, kira-kira bakal diterima gak ya sama Abah ini ya? Dan kira-kira gimana sih responnya? Yuk kita tonton bareng-bareng. Sekarang kita hari Minggu. Santai-santai dulu. Pokoknya kita santai dulu lah sekarang. Ya, kita nikmatin hari Minggu. Yuk sambil jalan ya. Oh, masih hari Minggu katanya waktu ditanya itu. Jadi ya biasa, teknik
gitu, masih digunakan oleh Pak Anies gitu. Masih belum mau buka-bukaan Pak Anies soal tawaran yang dimaksud tadi, yang aku maksud tadi ya. Masih mau tutup mulut nih. Ya siapa tahu aja nanti tiba-tiba ada kejutan gitu, entah jadinya membuat partai atau tiba-tiba jadi ketua tim ses nanti. Wah, bakal menarik nih. Nah gimana nih kalau pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, kawan-kawanku, terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Tapi sayangnya kita harus berakhir dulu sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.